الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di malam hari ini pada kajian rutin setiap malam Kamis. Pembahasan kita masih seputar pokok keimanan yang keenam, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Pertemuan sebelumnya telah disebutkan tentang 3 maratib, 4 maratib yang harus kita imani dalam beriman kepada qadar. Yang pertama adalah beriman tentang atau beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Maksudnya kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam ini, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan para hambanya sebelum mereka melakukannya. Yang kedua adalah beriman dengan Alkitab, yaitu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Segala kejadian yang ada di alam ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah beriman dengan masyiatullah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. yakni bahwasanya semua yang terjadi di alam ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, makanya dia terjadi. Yang keempat adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu.
yang ada di alam semesta ini. Bahkan perbuatan para hamba itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 tingkatan, 4 derajat dalam kita beriman kepada takdir. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir sampai dia beriman kepada 4 perkara tadi. Beriman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini, yang terjadi di alam ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perbuatan para hambanya, apa yang dilakukan oleh para hambanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah tentang 2 jenis takdir. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan takdir al-am, takdir yang bersifat umum, yang mana ini telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang terjadi sampai tegaknya hari kiamat itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah Subhanahu al-qalam yakni pena. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada al-qalam ini, pada pena ini, uktub, tulislah. Maka pena bertanya, "Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktub maqadira kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Ini adalah takdir yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah at-taqdir al-khas atau al-mufassal, takdir yang diperinci, yang sifatnya khusus. Takdir yang diperinci ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah takdir al-umuri, takdir berkenaan dengan umur seseorang, yang mana ini ditetapkan ketika seseorang berada di dalam rahim ibunya setelah melewati 40 hari yang ketiga atau 4 bulan. Ketika dia melewati 40 hari yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kepada janin yang ada di dalam rahim ibunya ini malaikat. Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu malaikat ini meniupkan ruh kepadanya. Nah, ketika itu maka janin itu sudah menjadi makhluk hidup, sehingga misalnya sang ibu keguguran misalnya, ketika janin ini telah melewati fase 40 hari yang ketiga, maka dia diberlakukan seperti manusia, yakni dimandikan, disolatkan, dikafani, dan diberi nama seperti manusia pada umumnya. Berbeda kalau misalnya sang ibu tersebut keguguran sebelum masuk 40 hari yang ketiga, maka dia dianggap seperti daging pada umumnya. Dianggap seperti apa? Daging biasa, sehingga cukup dia ditanam saja di tanah. Jadi dia seperti daging pada umumnya, tidak ada perlakuan khusus. Nah, ketika dia telah melewati fase 40 hari yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat dan meniupkan kepadanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan kepadanya untuk dituliskan 4 perkara.
Bikatbi rizkihi, dituliskan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, kemudian wa amalihi, perbuatannya, wa syaqiyun au sa'id, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Itu ditetapkan ketika apa? Dia berada di dalam rahim ibunya. 4 hal ini telah ditetapkan tentang ajalnya, berapa waktu dia diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia. Demikian juga berapa rizki yang akan dia dapatkan selama dia hidup di dunia. Makanya seseorang apabila belum sempurna rizkinya, dia tidak akan meninggal, dia tidak akan wafat, tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai telah tercukupi, telah terpenuhi semua rizki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada yang akan dia dapatkan ketika dia masih berada di dalam rahim ibu. Demikian juga ajalnya, wasyaqiyun, demikian juga apakah dia bahagia ataukah dia sengsara. Kemudian jenis yang kedua adalah at-taqdir al-hauli, takdir yang ditetapkan setiap tahun, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir segala sesuatu selama 1 tahun yang akan datang. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut ditetapkan segala urusan dengan bijaksana. Yang ketiga adalah at-taqdir al-yaumi, takdir yang ditetapkan setiap hari, yaitu berupa kejadian-kejadian yang terjadi setiap hari, kehidupan, kematian, kecelakaan, sakit, sehat, dan yang serupa dengannya. Ini ditetapkan setiap hari. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang 2 kelompok yang mereka menyimpang dalam beriman kepada takdir. Ada 2 kelompok yang sama-sama ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kelompok yang pertama adalah kaum Jabriyah, atau sebelumnya kaum Qadariyah, yang mana mereka menetapkan bahwa makhluk itu berkuasa atas perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak punya kehendak atas perbuatan para hambanya. Mereka merdeka. Bahkan mereka ada yang kelompok yang lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadi. Ini pemahaman Qadariyah yang ada di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncul di zaman para sahabat. Ada sekelompok orang yang berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali telah terjadi. Belum terjadi Allah tidak tahu. Mereka mengatakan al-amru unfur, perkara segala sesuatu itu diketahui setelah terjadi. Kelompok ini telah habis sejak di zaman para sahabat. Kelompok yang lain dari jenis Qadariyah ini, mereka yang Qadariyah yang bersifat umum, mereka mengikrarkan adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Akan tetapi mereka menafikan masuknya perbuatan para hamba dalam takdir. yakni mereka menetapkan bahwa perbuatan para hamba itu tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. Mereka merdeka dengan perbuatan mereka. Ekstrim dalam apa? Menetapkan takdir atau dalam menolak takdir, sehingga kemudian mereka dibergelar dengan kaum Qadariyah. Yang berlawanan dengan mereka di sisi ekstrim yang lain yaitu kaum Jabriyah. Bila Qadariyah mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa atas perbuatan para hambanya, bahwa para makhluk itu istiqlal, mustaqilluna fi tasarrufihim, mereka merdeka dalam perbuatan-perbuatan mereka,
tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kaum Jabriyah sebaliknya. Mereka ekstrim dalam menetapkan takdir. Kalau Qadariyah ekstrim dalam menolak takdir, kalau Jabriyah ekstrim dalam menetapkan takdir. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa makhluk itu dipaksa. Mereka seperti robot yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya qudrah, tidak punya kemampuan, dan juga tidak punya masyiah atau kehendak. Mereka seperti robot. Ketika mereka melakukan ketaatan, itu bukan karena mereka mampu atau bukan karena mereka punya kehendak. Demikian juga ketika mereka melakukan kemaksiatan, bukan karena mereka berkehendak, bukan karena mereka mampu untuk melakukannya, tapi semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menafikan qudrah dan kehendak daripada makhluk. Kedua-duanya menyimpang. Penyebab penyimpangan mereka adalah mereka hanya mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan yang lain. Madhab yang atau manhaj yang wasat atau akidah yang pertengahan adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka menggabungkan semua dalil-dalil yang berbicara tentang takdir, tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, tentang penulisan takdir segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Demikian juga ayat-ayat yang menetapkan atau menisbatkan kepada para hamba qudrah dan masyiah dalam perbuatan mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa yang berkehendak silakan dia beristiqamah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa siapa yang berkehendak untuk istiqamah, silakan dia istiqamah. Silakan dia menjadi orang yang taat. Artinya bahwa siapa yang ingin menyimpang, silakan dia menyimpang. Dia punya kehendak, dia punya qudrah untuk melakukan itu. Di ayat berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin berkehendak. Jadi kalimat wa ma tasyauna liman syaa'a minkum ayyastaqim ini adalah bantahan kepada kaum Jabriyah yang ekstrim dalam menetapkan takdir. Sehingga mereka mengatakan manusia dipaksa. Kita katakan tidak. Mengapa? Karena Allah mengatakan liman syaa'a minkum ayyastaqim, siapa yang berkehendak silakan dia istiqamah. Artinya dia punya kehendak. Dia tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya nanti di akhirat dia akan menanggung, menerima apa yang menjadi pilihannya. Apakah pilihan istiqamah ataukah pilihan dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini adalah bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang menetapkan bahwa manusia itu atau Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak atas perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia itu mereka merdeka. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi membantah mereka, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin berkehendak. Jadi dua ayat ini membantah dua kelompok sekaligus, baik itu Jabriyah yang ekstrim dalam menetapkan takdir maupun Qadariyah yang ekstrim dalam menolak takdir. Jadi akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fa madhhabu salafil ummah
wa a'immatiha anna jami'a anwa'i ta'ati wal ma'asi wal kufri wal fasadi waqi'un bi qada'illahi wa qadarih. Adapun yang menjadi mazhab salaf dan para imam mereka, ini dari generasi sahabat, tabi'in maupun generasi-generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik, mereka mengatakan bahwasanya semua perbuatan ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, perbuatan kerusakan, semuanya itu terjadi karena ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La khaliqa siwahu, dan tidak ada yang menciptakan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul ibadi makhluqatun lillah, sebab perbuatan-perbuatan para hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita perbuat juga menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa semua perbuatan para hamba, baik itu berupa ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, kerusakan, semua itu terjadi karena ketetapan atau tidak keluar dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan ketetapan tersebut, takdirnya di dalam Lauhul Mahfuz. Dia mengetahui sebelum terjadi dan dia yang menciptakannya, termasuk perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan para hamba yang sifatnya buruk? Nah, kita katakan bahwa semuanya itu menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang boleh bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia perbuat. Dan tidaklah dia menciptakan keburukan itu karena ada hikmah. Adanya perbuatan dosa supaya ada apa? Ada istighfar, ada jihad. Adanya kekufuran supaya ada apa? Jihad fi sabilillah. Ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adanya amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada al-munkar. Adanya as-sabru 'ala ta'atillah, adanya kesabaran dalam taat kepada Allah. Adanya kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau sekiranya yang diciptakan oleh Allah adalah ketaatan, tidak ada itu kekufuran, maka apa? Tidak ada lagi istighfar. Orang tidak butuh kepada apa? Istighfar. Kalau tidak ada orang-orang kafir, tidak ada orang-orang yang terjerumus ke dalam kekafiran, kemusyrikan, maka tidak ada lagi apa? Dakwah. Tidak ada lagi apa? Jihad fi sabilillah, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sudah tidak ada lagi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena semua orang berada dalam ketaatan. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, menciptakan kemaksiatan, menciptakan kekufuran, menciptakan kemusyrikan. Demikian juga menciptakan iblis dan bala tentaranya, karena ada hikmah besar di balik itu. Di antaranya seperti tadi, supaya berlaku syariat apa? Jihad. Supaya berlaku syariat istighfar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Adanya as-sabru 'ala al-adza, kesabaran dalam menanggung gangguan dalam menjalankan kebenaran, dan hikmah-hikmah lainnya. Jadi perbuatan para hamba itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, demikian juga apa yang kalian perbuat. Jadi apa yang dibuat oleh kita itu juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Al-a'malu wal aqwalu wat ta'atu wal ma'asi hiya minal 'abd."
Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya perbuatan, perkataan, ketaatan, kemaksiatan itu adalah bersumber dari hamba. Mereka yang melakukannya. Di mana annaha qa'imatun bil 'abd. Bahwasanya perbuatan itu ada pada hamba, wa hasilatun bi masyiatihi wa qudratihi, dan itu terjadi karena kehendak dan kudrah, kemampuan dari sang hamba tersebut. Jadi dia berbuat ketaatan atau berbuat kemaksiatan atau melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan, itu semua terjadi karena dia berkehendak dan dia punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi dia bukan robot yang digerakkan oleh Allah seperti perkataan orang-orang Jabriyah bahwa manusia dipaksa untuk melakukan perbuatannya. Dia tidak punya kehendak, dia tidak punya kudrah. Wa huwa al-muttasifu biha wal mutaharriku biha alladhi ya'udu hukmuha 'alayh. Dialah yang disifati dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau dia orang yang puasa, maka dia disifati dengan sifat apa? As-sha'im, orang yang berpuasa. Kalau dia salat, maka dia disifati dengan sifat al-musalli. Al-hajj, al-mu'tamir, orang yang berumrah, orang yang berhaji. Al-muzakki, orang yang membayar zakat. Al-muttaqi, orang yang bertakwa. Demikian juga kalau dia kafir, jadi disifati dengan sifat apa? Kafir atau fasik atau fajir atau asi, pelaku maksiat, dan sifat-sifat keburukan lain. Wal mutaharriku biha, dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Alladzi ya'udu hukmuhu 'alaihi, yang mana hukum perbuatan tersebut kembali kepada kepala dia. Kembali pada dia artinya kalau ketaatan, maka dia akan dapatkan konsekuensi dari ketaatan yang dia lakukan berupa pahala dan ganjaran. Demikian juga bila kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan akibat dari apa yang dia perbuat. Jadi hukumnya kembali kepada dia. Kalau misalnya perbuatannya itu mengharuskan adanya hukum had atau hukum dalam hukum-hukum Islam, maka diberlakukan hukum itu kepada dia. Misalnya dia berzina, maka ditegakkan kepadanya hukum rajam apabila dia sudah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Atau kalau belum, maka dicambuk dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Begitu dan seterusnya. Kalau dia mencuri dengan ketentuan tertentu, maka dipotong tangan kanannya. Dan hukum-hukum lainnya yang berlaku dalam hukum-hukum Islam. Kenapa ditegakkan hukum itu padanya? Karena dia melakukannya atas kehendaknya. Kalau tidak, maka zalim hukum Islam. Ketika dia dihukum atas perbuatan yang mana dia sendiri tidak punya kehendak untuk melakukannya, seperti perkataan orang-orang Jabriyah. Kan begitu. Kalau sekiranya si hamba itu melakukannya secara terpaksa, bukan karena dia berkehendak, bukan karena dia berkeinginan, bukan karena dia punya kudrah untuk melakukan perbuatan tersebut, maka ketika ditegakkan kepadanya hukum had, itu adalah kezaliman. Misalnya ketika dia terjatuh dalam zina, lalu kemudian ditegakkan kepadanya hukum rajam, maka Islam telah berlaku zalim terhadap dia. Karena apa? Dia melakukan itu secara terpaksa, bukan karena dia berkehendak. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya pemahaman atau keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Jabriyah adalah keyakinan yang menyimpang, yang sesat. Jadi demikian. Jadi apa yang diperbuatkan oleh para hambanya itu karena dia berkehendak dan mereka punya kemampuan, punya kudrah untuk melakukan perbuatan itu, sehingga mereka disifati dengan sifat daripada perbuatan-perbuatan tersebut, dan mereka menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Wa qala as-Safarini rahimahullah, wal hasilu anna madhhab as-salafi wa muhaqqiqi ahli sunnati anna Allah ta'ala khalaqa qudrat al-'abdi wa iradatahu wa fi'lahu, wa anna al-'abda fa'ilun li fi'lihi haqiqatan wa muhdithun li fi'lihi. Allah subhanahu ja'alahu fa'ilan lahu muhdithan lahu.
Jadi kesimpulannya bahwa yang menjadi madhab ahlu sunnah wal jamaah, madhab salaf, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kemampuan dan kehendak bagi para hamba. Demikian juga perbuatan mereka. Bahwasanya para hamba itu mereka melakukan perbuatannya secara hakikat. Jadi bukan majas. Mereka memang benar-benar mereka yang melakukannya. Mereka yang membuat perbuatan mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai pembuat atau pelaku dari apa yang mereka perbuat. Qala ta'ala, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Yani kalian punya kehendak, tapi kehendak kalian tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa athbata masyiatal 'abdi wa akhbara annaha la takunu illa bimasyiatillah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa sang hamba punya kehendak, dan dia juga mengabarkan bahwa kehendak mereka itu tidak ada kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah kudrah dan kehendak para hamba. Jadi manusia, para hamba, mereka punya kudrah, punya kehendak, tapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka dibalas atas apa yang mereka perbuat. Ketaatan dibalas, kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan dibalas dengan keburukan. Thamaratul imani bil qada'i wal qadar. Di sana banyak sekali faedah ketika seseorang beriman dengan benar kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di antara faedahnya atau thamrah atau buah seseorang beriman dengan benar kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk, adalah sihhatu imani syakhsi bi takamuli arkanihi, akan membuat benarnya keimanan seseorang. Karena tidak akan benar keimanan seseorang kecuali dia mengimani seluruh pokok-pokok keimanan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi keimanan seseorang tidak akan sempurna, tidak akan benar kecuali dia mengimani semua pokok-pokok keimanan ini, termasuk di dalamnya adalah beriman kepada takdir. Sekarang ada itu orang yang menolak rukun iman yang ke-6 ini. Mereka mengatakan tidak ada dalam Al-Quran penyebutan tentang iman kepada takdir. Misalnya di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Situ tidak disebutkan beriman kepada takdir. Amana ar-rasul, Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Demikian juga orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Di situ tidak disebutkan apa? Beriman kepada takdir. Sehingga ada di antara mereka yang menolak beriman kepada takdir. Demikian juga dalam surat Al-Imran, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukan termasuk kebaktian itu seseorang menghadapkan wajahnya ke timur atau ke barat. Tapi kebaktian itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, pada hari akhir, man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, pada kitab, dan para nabi. Di situ juga tidak disebutkan beriman kepada takdir. Mereka lupa bahwa di sana ada hadis-hadis yang berbicara tentang beriman kepada takdir, seperti hadis Jibril. Jadi ini adalah thamrah yang paling utama, membuat benarnya keimanan seseorang. Imannya menjadi sempurna, menjadi lengkap, menjadi benar,
karena dia mengimani seluruh pokok-pokok keimanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Di antara buah dari beriman kepada takdir adalah tuma'ninatul qalbi wartiyahuhu wa 'adamul qalb fi hadhihi al-hayah indama yata'arradu al-insanu li masyaqqil al-hayah. Ketika seseorang benar keimanannya kepada takdir, itu akan membuat hatinya menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang, menjadi sejuk. Dia akan terhindar dari rasa apa? Galau dalam kehidupannya ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit. Ketika dia ditimpa sesuatu yang sulit, maka akan ada di benaknya bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau pasti akan terjadi padanya. Sudah terjadi, ketika sudah terjadi, maka dia akan meyakini bahwa ini adalah takdir, sehingga dia menerima dengan tenang, keridhaan, dan tidak akan ada rasa sedih atau sampai pada tingkat tidak menerima ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dia akan meresapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, wa lam anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Ini adalah hadis yang sangat agung yang hendaknya dipahami dan diresapi oleh setiap kita. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpamu, maka kamu tidak akan bisa terhindar darinya. Jadi kalau sudah terjadi pada diri kita, itu memang kita tidak bisa terhindar darinya. Kita sudah keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, kita telah menyiapkan kendaraan kita dengan baik, dicek semua hal yang berkenaan dengan keselamatan dalam perjalanan sudah kita cek semua, sudah kita perhatikan semua. Tapi ketika di jalan terjadi kecelakaan, kita telah melakukan sebab-sebab agar terselamat dari mara bahaya, terselamat dari kecelakaan di jalan. Tapi kemudian ketika terjadi, maka kita ingat hadis tadi. Ketahuilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpamu, kamu tidak akan bisa terhindar dari itu. Tidak akan bisa. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, perkara tersebut tidak akan menimpamu, maka kamu pasti terhindar dari itu. Kamu tidak akan bisa mendapati. Orang tes PNS misalnya, dia sudah buat segala upaya, sudah sudah belajar, sudah mempersiapkan dirinya. Tapi kemudian ketika pengumuman tidak keluar, maka dia ingat, ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kamu tidak akan mendapatinya, kamu pasti tidak akan mendapat. Ini sudah terjadi ya. Kalau sebelum terjadi, tetap kita harus melakukan apa? Segala sebab yang disyariatkan. Adapun ketika sudah terjadi, maka kita ingat, akhta'aka lam yakun yusib. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal tersebut tidak akan kita dapati, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan. Dengan cara apapun kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan. Makanya tidak perlu orang melakukan riswah atau melakukan suap untuk mendapatkan sesuatu. Cukup dia melakukan perkara-perkara yang disyariatkan dengan belajar mempersiapkan dirinya untuk mengikuti tes misalnya. Lalu kemudian ketika diterima, maka itu sudah menjadi takdir dia bahwa dia akan mendapatkannya. Dan bila tidak diterima, maka juga sudah menjadi takdir dia. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hal tersebut bukan menjadi takdir dia, bukan menjadi bagian yang akan dia dapatkan atau rizki yang akan dia dapatkan. Jadi dengan seseorang benar dalam beriman kepada takdir, membuat hatinya menjadi tenang. Dia akan bisa hidup dengan tenang. Ketika dia dapat rizki, dia yakini bahwa ini adalah ketetapan dari Allah, sehingga membuat dia tidak menyombongkan dirinya,
tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang susah, maka membuat dia tenang. Karena dia yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah yang mau tidak mau pasti dia akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi apa yang menimpa kalian berupa satu musibah tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah baik itu di bumi maupun fil ardi wala fi anfusikum, atau pada diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, maka semua itu telah tercatat di dalam kitab. Kecuali telah tercatat di dalam kitab, yakni di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak bersedih atas apa yang tidak kalian dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, demikian juga kalian tidak terlampau gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Jadi apa yang tidak kita dapatkan tidak membuat kita sedih. Karena apa? Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sesuatu yang perkara yang membahagiakan kita juga tidak membuat kita terlampau bahagia. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini adalah di antara hikmah ketika seseorang benar-benar beriman kepada takdir. Dia meyakini bahwa segala yang terjadi di alam ini, setiap musibah yang dia hadapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dia terhindar darinya. Tapi perlu kita ingat bahwa bukan berarti lalu manusia meninggalkan apa? Sebab. Kita tidak boleh bersandar kepada takdir lalu kemudian meninggalkan sebab. Misalnya sakit, kita tidak berobat dengan alasan bahwa kalau Allah menakdirkan saya sembuh, saya pasti sembuh. Ini keliru. Ketika dia sakit, dia berobat. Ketika dia ingin mendapatkan rezeki, dia bekerja. Bukan berarti dia diam di rumah kemudian rezeki itu datang. Tidak bisa. Jangan misalnya suami meninggalkan istrinya di rumah lalu mengatakan bahwa dia berdiam diri di masjid, lalu dia mengatakan nanti Allah yang beri kepada keluarga saya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Iya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada para hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi mereka harus melakukan sebab rezeki itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi sang hamba tetap melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan sesuatu yang dia inginkan, atau agar supaya dia terhindar dari sesuatu yang dia tidak inginkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bisa mendatangkan manfaat untukmu. Lakukan sebab. Sebab apa saja yang bisa mendatangkan manfaat untukmu, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat, lakukan. Wasta'in billah, tapi jangan lupa untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Lakukan segala upaya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu katakan kalau seandainya saya melakukan ini maka akan terjadi itu. Akan tetapi katakanlah semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia kehendaki
pasti dia akan lakukan. Kita sudah melakukan suatu sebab, lalu apa yang terjadi tidak sebagaimana yang kita kehendaki, maka jangan kita mengatakan lau, seandainya, sekiranya, jika. Tapi kita katakan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan, dan apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Ini setelah kita melakukan sebab. Seperti yang kita contohkan tadi, orang keluar rumah, dia mau mengendarai motor, dia melakukan sebab-sebab yang membuat dia terhindar dari bahaya di jalan. Sudah dia lakukan, sudah dia cek remnya, minyaknya dan seterusnya, bahan bakarnya, spion dan lain-lain, semuanya sudah dia persiapkan. Dia juga mengenakan pakaian pelindung kepala dan yang lain kalau dia pakai motor misalnya. Lalu kemudian terjadi kecelakaan di jalan, dia ditabrak atau dia menabrak misalnya, maka tidak perlu dia mengatakan, kalau sekiranya tadi saya tidak ikut jalan ini, saya lewat jalan yang lain, atau tadi kalau saya tidak keluar rumah. Tidak perlu dia mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Yang seharusnya dia katakan adalah apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkannya, dan apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sebab ucapan seandainya, sekiranya, jika, itu akan membuka pintu syaitan. Akan membuat manusia semakin semakin sedih, semakin tidak menerima takdir. Inilah paling berbahaya, ketika sampai membuat dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba qauman ibtalahu." Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, menerima takdir tersebut, ketetapan tersebut, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sakht. Siapa yang murka, tidak menerima takdir itu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.